Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa beribadah berjamaah sholat subuh bersama di muslim. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jamaah sholat subuh yang saya muliakan, pada kesempatan pagi hari ini perkenankanlah saya untuk memberikan materi tentang meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. Bahwasanya kita ketahui bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah buat kita, bulan pendidikan, di mana banyak hal yang dilatih yang bisa kita dapatkan ketika di bulan Ramadan ini sehingga bisa kita terapkan nanti di bulan lain di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi di bulan Ramadan ini kecerdasan emosi kita sangat dilatih. Buah dari kecerdasan emosional ini adalah buah kesabaran, di mana kita ketahui ketika kita berpuasa tentu akan sangat menekan hawa nafsu kita. Kita ketahui bahwa nafsu kita ketika di luar bulan Ramadan ini sangat liar. Jadi kita yang terbiasa mengikuti hawa nafsu ketika Ramadan, maka tentu kita akan berusaha menahan sebisa mungkin kita tahan. Jadi secara emosional kita betul-betul dilatih. Nggak bisa kita mengumbar nafsu semaunya sendiri ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, karena tentu saja kita ketahui apabila kita tetap mengikuti hawa nafsu kita, maka puasa kita tidak akan diterima. Jadi ketika Ramadan betul-betul kecerdasan emosional kita jadi meningkat. Kita jadi orang yang sabar. Yang kedua, kita dilatih jujur. Karena ibadah puasa itu sendiri merupakan ibadah yang hanya diketahui oleh kita dan juga Allah Subhanahu wa taala. Orang lain itu nggak tahu kita puasa atau enggak. Jadi kelihatan misal kita di rumah puasa, di luar enggak puasa, itu orang nggak tahu. Kita ngakunya puasa padahal tidak juga orang nggak tahu. Tapi Allah tahu. Maka kita dilatih untuk jujur, terutama terhadap diri kita sendiri. Juga yang terbiasa berbicara bohong. Antara kebohongan dan kebenaran itu sudah nggak ada bedanya. Ngomong ya sering bohong gitu. Ketika puasa maka kita akan berupaya, kita akan menjaga diri supaya kita berbicara jujur, kita berlaku jujur, juga melatih sikap jujur kita. Ketika puasa itu betul-betul dilatih kita jadi orang yang jujur, dan mudah-mudahan di bulan lain juga masih bisa kita terapkan. Yang ketiga adalah kita dilatih disiplin. Orang berpuasa itu sudah ada waktunya. Tentunya sahur juga kita sudah ditentukan waktunya, buka juga sudah ditentukan waktunya. Kita nggak mau semaunya sendiri. Sahur di waktu sudah matahari terbit misalnya, dan buka juga nanti karena kita sudah masih kuat berpuasa, maka
nunda-nunda bukannya, nggak bisa kayak gitu. Kita puasa ya sahur di waktu sahur, dan secara sunnahnya di waktu-waktu akhir, dan buka juga di waktu buka, dan diutamakan di awal waktu. Jadi disiplin terhadap waktu ini merupakan hal yang utama, karena Allah sendiri bersumpah demi waktu itu di banyak surat. Ada wadduha, ada walaili, ada walasri, ada surat-surat yang lain juga. Intinya untuk menghargai waktu ini dengan kedisiplinan yang tinggi itu merupakan hal yang sangat diutamakan. Jadi ketika kita berpuasa, kita dilatih menjadi orang yang disiplin dan tepat waktu. Yang keempat adalah kecerdasan intelektual. Kita ketahui sendiri bahwa di bulan puasa itu turunnya wahyu Al-Quran yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa waktu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW yang beliau sendiri itu nggak bisa baca tulis, tapi bunyi ayatnya adalah suruh baca. Maka tentu yang dibaca bukan letterlek seperti apa yang kita lakukan sekarang, tapi membaca ayat-ayat Allah yang berupa ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Jadi yang kita lakukan adalah mencerdaskan intelektual kita dengan kita pandai membaca situasi, membaca keadaan, membaca lingkungan sekitar, dan membaca yang lain-lain. Artinya kita dilatih untuk bisa menjadi orang yang cerdas. Dan ujung dari kecerdasan intelektual ini adalah kita jadi orang yang bijaksana. Bukan orang yang secara nilai atau secara gelar akademik itu tinggi, bukan, tapi orang yang bijaksana. Selanjutnya adalah kita dilatih kecerdasan spiritualnya. Artinya ketika bulan puasa ini kita benar-benar diuji, karena ibadah puasa merupakan ibadah yang berat. Jadi secara kecerdasan beragama itu benar-benar merupakan ujian, dan ketika puasa itu meningkat drastis. Kalau sholat itu udah biasa, zakat juga gampang, tapi puasa itu berat. Makanya ya banyak orang yang merasa puasa itu sesuatu yang tidak mudah, tidak gampang. Tapi apabila kita bisa menjalankan ibadah puasa ini penuh 1 bulan, insya Allah secara spiritual kita jadi meningkat drastis. Oleh karena itu, ujung dari kecerdasan spiritual ini adalah kita jadi orang yang peka, punya rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Jadi puasa itu melatih kita supaya kita jadi orang yang peka terhadap lingkungan sekitar. Kita tahu, melatih kita lapar dan dahaga kita jadi tahu orang yang kelaparan, yang kekurangan, yang lain-lain itu kita jadi ikut merasakan. Jadi secara spiritual kita bukan ibadah letterlek hanya sekedar ritual rutinitas yang kita lakukan, tapi kita punya kepekaan. Yang terakhir adalah kecerdasan sosial. Jadi bulan puasa ini meningkatkan betul-betul kecerdasan sosial kita. Kita jadi orang yang tanggap terhadap lingkungan. Jadi sosial di sini adalah melatih kedermawanan kita. Kita tahu bahwa bulan puasa ini menjadikan kita orang yang suka berbagi, orang yang suka bersedekah. Karena Rasulullah sendiri itu sudah mencontohkan ketika bulan puasa, bulan Ramadan itu tingkat kedermawanannya itu meningkat. Di bulan-bulan lain mungkin kita enggan bersedekah, ketika bulan puasa kita jadi mudah untuk bersedekah, mudah berbagi dan lain sebagainya. Jadi intinya ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini,
kecerdasan sosial kita itu menjadi semakin meningkat dan kita jadi orang yang dermawan. Dari hal-hal yang saya jelaskan tersebut, apabila kita bisa meraihnya di bulan Ramadan ini, maka ketika bulan Syawal nanti kita betul-betul sudah meningkat. Jadi baik secara emosional, jujur, disiplin, secara intelektual, kemudian spiritual dan sosial kita menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian kirana yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada hal-hal yang kurang semata-mata karena kebodohan saya, dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk yang lebih baik. Dan saya akhiri, sekian, astagfirullahaladzim, nunwal qalami wa mayasturun, fastabiqul khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.